Halo YouTube, ketemu lagi di Mando Channel. Kita hari ini sedang berada di Kawah Ijen, tepatnya di pintu masuk pendakian Kawah Ijen. Kebetulan sekaligus mengetes mobil yang satu ini, yang di belakang saya, yaitu Karimun Estilo. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show. Ya, sedikit sejarah tentang Karimun Estilo ini. Dia adalah penerus dari Karimun Kotak yang dimana keluarnya itu tahun 2000-an ya di Indonesia. Kalau yang ini versi injeksinya Karimun Kotak, lalu diteruskan Karimun Estilo yang pre-facelift yang ini, yang mesinnya itu masih 4 silinder, kode mesin F10 dengan dimensi yang cukup mini, yaitu panjang 3,5 meter, lebar 1,5 meter, tinggi 1,5 meter. Mobil ini menjadi primadona terutama di dalam kemacetan kota. Sebelum masuk ke pembahasan mesin dan performa, ini saya sedikit cerita. Ternyata mesin 1100-nya ini sangat effortless. Mungkin ada di RPM tertentu dia agak menggerung ya, cuman nggak sebegitu menggerungnya dibanding mesin yang sekarang ini 3 silinder. Dia 4 silinder 1100 cc untuk naik ke daerah pegunungan seperti kita lihat di sekitar kita ini. Sekarang saya di Ijen, yang dimana tanjakannya juga agak curam. Ini cukup bisa membawa orang 4 orang di dalamnya dengan keadaan muatan yang cukup banyak, peralatan camping dan lain-lain. Oke, langsung aja kita langsung bahas ke bagian depannya dulu. Desain depannya memang untuk mobil-mobil yang saat ini yang baru-baru, desainnya tidak terlalu istimewa. Dia membulat-membulat, banyak aksen-aksen bulat yang menunjukkan bahwa mobil ini memang di era sebelum tahun 2010. Trennya seperti itu. Tapi di tahun 2007 kebetulan kita ini unit yang kita dapat, yaitu unit yang pre-facelift keluaran pertama 2007, batch awal. Nanti kita bahas batch awal itu apa sih bedanya yang sama yang batch-batch selanjutnya. Dari headlamp kita lihat sebenarnya ini halogen semua, full halogen beserta untuk fog lampnya, yang dimana di Karimun Estilo yang pre-facelift ini sebenarnya nggak ada fog lamp. Fog lamp itu opsional ya, mungkin dari dealernya dulu belinya. Tapi yang saya dapatkan ini sudah terpasang fog lamp, dimana cukup membantu untuk kita jalan-jalan kalau di pegunungan seperti ini. Karena memang pegunungan di sini kan terkenal dengan kabut dan segala macam, jalannya curam. Jadi kalau hujan itu memang visibilitas kita terbatas. Jadi keberadaan fog lamp ini sangat membantu. Di sini kita lihat lampu sen, lampu kota, dan lampu-lampu untuk headlampnya sudah diubah menjadi LED mini Proji. Sekali lagi, sekarang untuk zaman-zaman sekarang LED memang sudah sangat murah-murah dan teknologinya sudah lumayan berkembang daripada kita di era tahun 2000-an dulu yang masih pakai HID, yang xenon begitu. Yang ini sudah cukup murah, 500.000 udah headlamp, udah bagus sekarang. Oke, lanjut, karena di depan pembahasannya ya cuman itu aja, tidak ada yang istimewa lagi. Kita berlanjut ke bagian sisi samping kanan, dimana yang terlihat di kanan kita ini. Pertama-tama kita bahas tentang yang terlihat adalah velgnya dan bannya. Velg dan ban ini kebetulan sudah diganti ring 14. Untuk bawaannya sendiri dia itu masih ring 13. Itu kekecilan kalau menurut saya. Jadi kita ganti ini untuk velg variasinya. Saya nggak tahu nih ini velg variasi dari apa. Coba kita lihat di sini dengan spek
ban 165/60 R14 dan dia agak sedikit offset ya ke luar untuk sisi bannya, tapi masih aman, tidak gasruk. Untuk mengatasi gasruk, jadi saya tambahkan shock damper di bagian belakang untuk pernya. Dan ini cukup memberi perbedaan yang signifikan. Untuk dia ini mencengkram dengan kuat ke aspal. Jadi kalau bawaannya itu kan sangat tipis ya. Kalau Karimun itu sudahlah ring 13, dia juga agak pipih. Jadi sering slip gitu kalau di jalan tanjakan. Makanya saya lebarkan lagi bannya ini untuk rekomendasi teman-teman yang memakai Karimun bisa dicoba opsi ring 14 ini. Bisa sih sebenarnya ring 15, tapi menurut saya itu terlalu overkill dan nanti naikannya jadi agak keras. Di sebelah samping kita lihat juga di sini yang menjadi hal yang menyebalkan mungkin menurut saya, sekaligus kekurangannya, yaitu di spion. Spionnya kita lihat di sini masih menggunakan spion model fix yang seperti ini ya. Cara ngubahnya juga belum ada tombol apapun di dalamnya. Jadi kalau memang spion ini ditutup begini, ya kita harus nyetelnya secara manual dari luar. Itu yang mungkin hal yang sangat menyebalkan menurut saya. Oke, terus kita lanjut di bagian samping sini. Ada handle yang model cungkil masih seperti biasa. Di sebelah kanan tidak ada apa-apa lagi, tidak ada body kit atau segala macamnya. Paling juga masih ada itu mud flap bawaan pabrik. Tapi ini kayaknya sih kalau beli barunya opsional ya. Saya soalnya dulu pernah menemani saudara yang memang beli baru dari dealer di tahun itu. Sepertinya saya ingat saya nggak ada mud flap ini. Jadi ini opsional tambahan yang bisa diaplikasikan di sini. Di sisi bagian belakang di sini kita lihat tidak ada yang terlalu mencolok bagaimana. Cuman yang jadi penambahan di sini adalah spoiler yang sudah terintegrasi dengan high mount stop lamp, dan di sini semua full masih halogen untuk lampu belakangnya, mulai dari lampu rem, sen, dan lampu mundurnya. Cuman ini sekali lagi diganti LED semua. Untuk emblem-emblem di sini sepertinya sudah copot ya. Yang emblem Estilo-nya di sini harusnya ada Karimun Estilo. Ya, tinggal yang tipenya aja VXI. Di sini ada emblem Suzuki. For information, Karimun Estilo ini khususnya hanya ada satu trim, yaitu VXI. Tidak ada trim lain atau tipe-tipe lainnya. Jadi hanya satu tipe manual dari barunya. Nah, kemudian di bawah sini ada kamera mundur, ini tambahan. Dan ada sensor parkir 2 juga opsional tambahan. Dan mufflernya juga HKS wannabe. Itu cuman muffler tip aja. Jadi untuk variasi-variasi aja. Coba kita lihat untuk sisi bagasinya, untuk akomodasinya bagaimana, kita lihat di sini. Akomodasinya cukup luas ya, untuk menampung 3 koper medium juga masih cukup. Tidak ada tray di sini. Jadi barang-barang di sini akan terlihat dari luar kalau kaca filmnya tidak terlalu gelap ya. Sampai kita di sisi bagian interior. Interiornya di sini kita lihat cuman ada setir batangan seperti ini, tidak ada untuk jempol-jempol atau switch apa untuk mengatur entertainment, tidak ada di sini. Wajar untuk tahun 2007 ya kan. Nah, untuk Karimun VXI yang awal batch pertama ini, dia tidak memiliki RPM di sini. Jadi dia hanya menunjukkan speedometer untuk kecepatan saja. Kalau di produksi yang selanjutnya tahun 2007 akhir mungkin 2008, dia sudah memiliki RPM di sisi speedometernya. Untuk kelengkapan di sini ada AC, ada heater di sini. Dan ini cukup membantu ya, karena di sini kan kita di pegunungan, jadi ini tadi heaternya saya nyalain dan itu cukup membantu untuk menghangatkan tubuh. Dan di sisi sini kita temukan head unit yang harusnya memang single din dari dulu.
Head unit ini sudah diganti dengan Android, tapi lucunya di Karimun Estilo ini sebenarnya dia itu ada slot speaker 4 buah di sisi pintunya. Tapi setelah saya buka, kemarin sempat saya penasaran untuk membuka speakernya. Ternyata speakernya cuma ada 2 di kiri dan kanan di pintu penumpang dan driver. Di sini seperti biasa ada lampu baca, yang ini sudah diganti LED. Di sini ada sun visor, yang ini opsional tambahan ya. Harusnya nggak ada kaca di sebelah sini. Tidak ada dynamic view, polos saja seperti ini. Dan kita lihat di kepraktisannya, di sini ada bottle holder, di sini juga ada bottle holder, ini ada asbak, dan lacinya ada 2 buah, di atas terbuka, yang di bawah tertutup seperti ini. Untuk jok, varian joknya hanya ada fabric seperti ini ya di Karimun Estilo, walaupun yang sudah di versi yang setelah ini. Dan di sebelah kanan driver di sini kita lihat ya, ada pengaturan headlamp levelingnya, yang untuk Karimun Estilo ini memang sudah ada dari pabriknya headlamp leveling. Jadi kita nggak perlu setel-setel lampu di bagian kap mesinnya di depan sana. Dan ini ada tombol untuk fog lamp, yang ini sangat tidak OM sekali ya, seperti ini aja. Tapi hal yang menarik dari Karimun Estilo ini adalah dia sudah all power window. Jadi power window-nya sudah elektrik semua. Dimana penerusnya si Wagon R, dia belakangnya masih engkol. Ini juga suatu kelebihan untuk Karimun Estilo. Kita masuk di baris kedua atau di sisi belakang penumpang. Di sini ini posisi menyetir saya ya cukup lah. Tapi memang harus diakui Karimun Estilo ini sempit untuk di bagian kabin belakangnya. Di sini masih tersisa cuman 4 jari di sini, tapi headroomnya masih lumayan, ada 5 jari di sini. Untuk posisi duduknya juga cukup baik, tapi memang pahanya seperti bisa dilihat tidak tertopang dengan sempurna. Untuk mobil dengan dimensi segini sih lumayan. Lanjut kita ke sisi bagian mesin. Mesin ini memang bukanlah mesin yang istimewa, bukan juga mesin yang spesial dari Suzuki. Dia tapi cukup legend. Mesin F10D ini adalah generasi penerus dari pendahulu-pendahulunya yang dipakai juga di Karimun Kotak. Cuman bedanya yang di Estilo ini sudah menggunakan pengapian injeksi, di mana dia bisa mencatat power yang tidak begitu besar, sekitar 80-90 HP dan torsi 80-an Nm. Itu sebenarnya mesin yang pelan menurut saya. Tapi dengan bobotnya yang ringan, itu menjadi sebuah kompensasi. Dia jadi bisa melaju dengan lincah, dan kemudian satu-satunya kelebihan mesin ini adalah irit. Benar, mesin ini sangat irit kalau menurut saya. Saya pernah mencoba full to full dalam kota yang dimana trafficnya tidak terlalu macet di kota saya, tapi jalanannya cukup bervariatif, yaitu ada tanjakan yang cukup curam, ada juga turunan, dan bervariatif lah. Itu bisa mencatatkan 1:16 km per liter, dan itu cukup mengesankan untuk mesin jadul seperti ini. Bagi Anda yang pusing untuk memikirkan pajak Indonesia yang sangat amat tinggi untuk kendaraan bermotor kita, masih kalah dengan negara-negara tetangga, tidak usah khawatir karena Karimun Estilo ini pajaknya cukup murah. Seperti biasa di channel kita selalu membuka apapun itu sedetail mungkin. Terutama ini dia pajaknya Karimun Estilo ini 2007 untuk plat Bali DK itu hanya di 1.190.000. Ya 1.200.000 lah. Ini untuk penampakan pajaknya.
Demikian review Karimun Estilo 2007 VXi. Jika suka dengan video seperti ini, like, subscribe, and share di sosial media Anda. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kemudian hari.